sebelum kita mulai mungkin ibu-ibu supaya nanti pas kajian nggak sumuk, kipasnya bisa dinyalakan dulu ya, langsung dicekleknya 3 kali, ceklek, karena nanti kalau sudah kajian semuanya batin ya, berharap ada yang nyalakan kipas ya. Monggo. Kalau masih sepi mungkin dingin, tapi kalau sudah banyak orang sumuk nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah jamaah karomah sekalian, pada kesempatan sore hari ini, petang hari ini, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan berbagai nikmat tersebut kita masih bisa menghadiri kajian rutin kita setiap Jumat malam Sabtu, yaitu Karomah, kajian umum Ar-Rahmah, yang saat ini kita telah sampai pada edisi ke-64, Masya Allah, 8 kali 8 atau 2 kali 32 ya, 64. Kemudian hadirin sekalian, kita hari ini sudah sampai di tanggal masuk 26 Sya'ban. Jadi sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Kemudian pada kesempatan kali ini, karena kita sudah dekat dengan Ramadan, nanti materinya juga tentang Ramadan ya. Baik, untuk menyingkat acara, marilah kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan membaca di sini aja dulu ya, langsung tilawah ya. Oh iya, karena ini edisi ke-64, maka kita sampai di halaman 66 surat Ali Imran juz 4 ayatnya 122. Silakan dibuka mushafnya, ayat 122. Yang enggak buka mushaf kayaknya sudah hafal kayaknya ya. Saya kan husnudon ya, dapat pahala dong ya. Sudah ketemu ya. Kita membacanya pakai nadarus metode umi. Halaman 66 surat Ali Imran ayat 122. Mari kita sama-sama ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Idh taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi thalathati alaf. Dari mana? Ay yumiddakum ya. Ay yumiddakum rabbukum bi thalathati alafim minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min
فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah kita lewati tadi bacaan tilawah Quran kita di halaman 66. Pekan depan masuk Ramadan insya Allah ya. Baik hadirin sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita yaitu beliau Ustadz Imtihan Syafi'i. Saya pertama kali kenal beliau, nggak pernah kenalan sih ya, karena dulu beliau Ustadz saya, nggak pernah secara langsung kenalan saya siapa itu enggak. Saya kenal beliau itu tahun 2002 waktu itu, sudah lama ya. Jadi sekarang bisa bercerita 23 tahun yang lalu, Masya Allah ya. Waktu itu saya lagi ada kajian kitab, kalau masih ingat di masjid itu ada kutaib kecil Al-Qawaid Adabiyah fit Adabil Khilaf. Wah, saat itu 2002. Langsung saja ya, kelamaan. Baik, langsung saja kita sambut. Ini sebentar. Ini mic-nya bagus, tapi karena mic yang bagus itu minta power yang lumayan ya, mintanya alkalin. Yang ini sudah alkalin. Saya ganti dulu ya. Cek. Cek. Sudah menyala ya. Malah diguyu. Ya, ini harus kenceng ya. Cek. Nah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kedengaran apa tidak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Haitsu qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fiddin arsyadakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk kembali bermajelis ilmu. Moga-moga majelis ilmu kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai satu persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dan menjadi wasilah agar ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan nanti, terutama siyam dan juga amalan-amalan khas bulan Ramadan, disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karenanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk ahlul bait, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan muqaddimah dari Ustadz. Jenengan kenali Ustadz sinten? Ustadz Santo napa Ustadz Santo berarti manusia suci no? Nek Kristen nggih. Santoso ya. Nek saya dulu kenalnya Fuad. Ya. Tapi apapun ya. Bapak siapa Mas? Bapak Ken. Ya. Henzi. Tadi beliau sudah mau memuqaddimahi ya kajian saya dengan kajian kitab tentang Adabul Khilaf, dan saya masih istiqomah ya, selalu menyampaikan kepada saudara-saudara saya termasuk antum semuanya bagaimana kita beretika sebagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh sebelum kita beretika juga saat berbeda pendapat. Dan untuk malam hari ini menyambut kedatangan bulan Ramadan, dan sebentar lagi ini tampaknya sudah dipastikan bakalan ada beda pendapat dalam memulai bulan Ramadan. Karena saudara-saudara kita, dan mungkin ada sebagian dari jenengan, kan saya juga tidak tepang satu persatu nggih. Ada yang mengikuti putusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diberlakukan mulai tahun ini, bahwa per tahun ini Muhammadiyah sudah tidak memakai pedoman memulai bulan dengan wujudul hilal, akan tetapi sudah memulai dengan patokan yang dipakai dalam penentuan awal bulan ala madhabi atau ala sabili
at-taqwim al-hijri al-muwahhad, atau kalau dalam bahasa Indonesianya kalender hijriyah global tunggal, KHGT. Yang mana? Ini jangan-jangan kalau ada warga Muhammadiyah malah durung ngerti ya. Piye to jane KHGT? Nah, ini saya kasih tahu biar tahu dasar ilmunya nggih. Siapa tahu kan ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang warga Muhammadiyah nggih. Jadi biar ngerti kota katune iki piye to jane gitu. Nggih. Jadi metode ini merupakan metode yang didasari dari pengilmiahan, pengilmiahan metode ru'yatul hilal yang dulu dipakai oleh kebanyakan ulama. Ini kalau kita dalami memang pendapatnya rodok muter-muter dan muter lagi. Nah, moga-moga malam hari ini bisa tuntas, kita bisa pahami semuanya ya. Sehingga setelah majelis ini baik yang tetap berpatokan pada ru'yatul hilal bil ainil mujarrad ikhtilaful matoli bisa istiqomah dengan pendapatnya ya. Yang pakai wahdatul matla istiqomah pada pendapatnya, yang pakai KHGT juga bisa berpedoman pada pendapatnya dengan landasan yang dipahami dan kemudian tidak saling membuli. Ini penting ya. Karena memang pada prinsipnya ketika umat Islam berbeda pendapat dalam beda pendapat yang muktabar, dalam beda pendapat yang diakui secara dalil syar'inya, maka tidak boleh saling membuli. Ya. Ini penting sekali ya. Tidak boleh saling membuli, karena saling membuli itu justru merupakan sikap yang tercela ketika perbedaannya masih dalam ranah ikhtilaf yang muktabar. Jadi sebenarnya kita mulai dari KHGT dulu nggih. Pendapat ini bermula dari pendapat kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa apabila hilal sudah terlihat di suatu negeri, maka saya tunggu majunya, okay. Tak tunggu karo buka banyu. Kok diedit ya Mas? Alhamdulillah. Jadi kebanyakan ulama 4 madhab, ini jumhur, kebanyakan menyatakan bahwa apabila hilal sudah terlihat di suatu negeri, di suatu daerah, maka hendaklah itu disampaikan ke negeri-negeri yang lain dan berlaku pula bagi siapa-siapa yang mendengarnya. Pada asalnya seperti itu. Bahkan para ulama sudah menyampaikan teknis, bagaimana kalau saya mendengarnya setelah siang? Bahkan bagaimana kalau mendengarnya setelah ba'da zuhur, ya? Setelah matahari tergelincir. Para ulama menyatakan kalau mendengar kabar hilal terlihat itu sudah terlanjur siang,
maka di sisa siang harus menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi belum dihitung puasa. Lho ngopo dadak? Manut ulama apa ora? Kuwi ngono ngurmati Ramadan. Nggih. Salahmu ora krungu mau bengi, jane ora salah ya. Tapi berhubung puasa itu sahnya sejak terbit fajar, harus menahan, dan bahkan sebelum itu di malam hari harus niat, maka puasanya tidak sah, tapi wajib menahan. Itu sama halnya dengan kalau ibu-ibu remaja putri selesai haidnya atau selesai nifasnya, hari ke-40-nya berakhir pada jam 9 pagi, haidnya berakhir di jam 9 pagi, kan masih ada sisa waktu tuh. Harus menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa sampai maghrib, tapi tidak terhitung puasa. Kok rekoso ngurmati poso ana ganjarane, kurang apa? Nggih. Nah, jadi ketika kemudian waktu berkembang, waktu semakin kesini nggih, teknologi semakin maju, sebagaimana penentuan waktu sholat itu dihitung dengan ilmu fisika, dengan ilmu falak nggih, kalau dalam khazanahnya ilmu pesantren, atau ilmu astronomi umum lah ya. Sehingga ditemukanlah bahwasanya maghrib hari ini jam sekian lebih sekian, subuh jam sekian lebih sekian, dan seterusnya, di mana tingkat presisinya dengan fenomena alam itu betul-betul bisa dikata 99,99%. Buktinya apa? Buktinya kalau pas gerhana, kalender gerhana itu mesti pas. Jadi ini jangan dibantah dengan, Pak, bukankah matahari, bulan, bintang, bumi dan semuanya itu di bawah kekuasaan Allah. Kalau Allah berkuasa, ojo ngomong kaya ngono. Memang ada kemungkinan itu, tetapi kenapa kok untuk urusan sholat jenengan tidak ngomong kaya ngono? Jenengan ngomong kaya ngono hanya berkaitan dengan penentuan awal Ramadan. Kalau masih belum bisa atau tidak bisa menerima pandangan memfisikakan ini, ya enggak apa-apa ya. Masih berpendapat, berpegang pada pendapat lama, ya tidak apa-apa ya. Berdalilnya itu tidak usah berlebihan, tidak usah nek bahasane cah saiki lebay ya. Jadi harus proporsional, ilmiah begitu. Karena semuanya bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya. Nah, ketika difisikakan ya, mungkin bahasa umumnya seperti itu, ketemulah angka-angka, ketemulah rumus-rumus bahwa apabila bulan sudah melewati tanggal 0, umur 0 ya, ijtima atau konjungsi ya. Kemudian dia berumur sekian jam, ketinggiannya sekian derajat, jauhnya dari matahari sekian derajat, maka
kemungkinan dia sudah bisa dilihat dengan mata telanjang. Ketika ada satu daerah di suatu negeri yang ada di dunia ini, umur bulannya, ketinggiannya, dan jaraknya dari matahari sudah mencapai angka tersebut, dan itu berada di daerah sebelum garis batas pergantian hari. Jenengan ngertos napa mboten? Garis batas pergantian hari. Ngertos? Mboten. Wah, kira tok suwe iki engko berarti materine. Teko bengi berarti. Nggih. Jadi, yang ini juga menjadi salah satu kritikan, tapi juga ada pembelaan. Oke. Kalau garis bujur 0 derajat ngertos? Ten pundi? Ten Greenwich. Nah, para ahli geo apa ya? Ilmu bumi iki geo apa? Geologi, geografi, apa? Yo astronomi, ya campur lah, nggih. Fisika wae ben sik umum. Menyatakan bahwa dunia ini harus dibikin garis pergantian hari karena memang ada 2 hari di dunia ini, nggih. Dan kemudian sudah disepakati pada tahun 1900 sekian atau 1800 sekian, saya agak lupa. Tapi memang sudah seabad lebih kalau dihitung dari sekarang. Itu di garis 180 derajat, garis bujur 180 derajat. Qadarullah itu memang memenuhi syarat untuk bisa disebut sebagai garis batas pergantian hari. Karena apa? Karena tidak membelah daratan, kecuali daratan yang tidak dihuni oleh manusia, setidaknya pada waktu garis itu ditentukan. Jadi memang hari ini, kalau hari ini temriki dinten apa niki? Ini hari Jumat, ya. Di sana hari Kamis, ya. Atau hari Sabtu, kita dhisik kene sih, nggih. Yang jelas selisih 1 hari. Nah, selama terjadinya imkanur ru'yah tadi di daerah sebelum garis batas hari internasional, maka berlaku perubahan tanggal, berlaku perubahan bulan, berarti sudah tanggal 1. Kritikannya tadi, kenapa kok pakai garis batas hari internasional yang mana itu tidak disepakati oleh para ulama Islam? Maksudnya, kok itu yang bikinkan orang-orang non muslim. Pembelaannya, iya memang itu yang bikin para ahli ilmu non muslim, tapi para ulama Islam juga menerimanya. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang di daerah-daerah yang berbeda hari itu sholat Jumatnya juga diadakan berbeda hari. Maksudnya kalau misalnya hari ini kita berada di daerah ini, terus bepergian ke daerah tadi di hari ini, hari Jumat katen nggih. Misalnya kita berangkat dari sini habis sholat Jumat, terus pergi ke negara itu, ternyata di sana belum dilaksanakan sholat Jumat, maka kita kena kewajiban
sholat Jumat lagi kalau kita berniat mustautin menjadi penduduk di negeri sana. Jadi dalam 24 jam sholat Jumatnya ping pindo, dan itu sudah dibahas oleh para ulama. Ini menarik sekali memang ya, kalau kita mau mendalami itu kayak gitu. Tidak disepakat. Yang satu mengatakan kan tidak disepakati oleh para ulama Islam. Satunya berpendapat, loh yang nyepakati bukan hanya ulama Islam tapi juga para pakar sak donya. Gitu. Nah, memang belakangan para ulama Islam mengusulkan agar garis 0 derajatnya dipindah dari Greenwich ke Mekah. Kemudian garis pergantian harinya otomatis 180 derajat darinya. Kenapa kok 180 derajat itu? Kenapa? Karena bumi itu 360 derajat. Loh Ustaz, berarti bumi itu tidak datar toh? Nggih nuwun sewu, nggih nuwun sewu bagi yang berpendapat bumi datar. Niki memang teorinya berdasarkan pendapat para ulama yang menyatakan bumi itu ya monggo dibuktikan gitu. Nah sekali lagi, jadi berangkat dari pendapat imkanur ru'yah, kemungkinan dapat dilihatnya hilal. Oke. Nah padahal sebenarnya ada dua pendapat klasik, oke, yakni pendapat wahdatul matlak dan ikhtilaful matoli. Terus apa bedane pendapat wahdatul matlak dengan KHGT ini? Ini yang sering sekali ditanyakan, bahkan sudah saya jelaskan pun masih banyak yang bertanya-tanya. Saya jelaskan dulu yang ikhtilaful matoli. Oke, yang mana ini pendapat yang selanjutnya masih dipegangi oleh jumhur Indonesia. Oke, kebanyakan penduduk Indonesia mengikuti pendapat ikhtilaful matoli. Apa itu ikhtilaful matoli? Masing-masing negeri berpatokan kepada hasil ru'yatnya. Dan uniknya ini juga yang setahu saya setidaknya sampai hari raya tahun kemarin, enggak tahu kalau tahun depan ini berubah nggih. Tahun kemarin juga dipegangi oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi Arab Saudi sendiri pakai ikhtilaful matoli. Tidak pakai wahdatul matlak. Wahdatul matlak itu apa? Nah, kalau wahdatul matlak yang tadinya diturunkan menjadi pendapat KHGT tadi, apa itu? Apabila hilal sudah terlihat. Perhatikan bedanya nggih. Kalau wahdatul matlak apabila bulan atau hilal sudah terlihat dengan mata telanjang, bil ainil mujarradah, dengan mata telanjang. Sementara kalau KHGT apabila dengan hitung-hitungan hilal sudah mungkin dapat dilihat. Sudah mungkin dapat dilihat ini sebenarnya juga presisi. Nggih. Juga presisi, tetapi tidak dipakai oleh yang berpendapat wahdatul matlak, karena yang wahdatul matlak walaupun hitung-hitungan itu presisi, dia hanya bisa dipakai bukan untuk menetapkan, dia hanya bisa dipakai untuk menolak saja. Jadi untuk penetapan awal bulan tetap harus dengan melihat. Kalau terlihat berlaku untuk semuanya, kalau tidak terlihat tunggu kabar dari daerah lain, sopo ngerti terlihat. Itu pendapat wahdatul matlak. Nah, kemungkinan
memang antara pendapat Wahdatul Matlaq dengan KHGT itu nanti bareng. Nggih, itu nanti bareng. Sementara kalau pendapatnya Ikhtilaful Mathali' masing-masing negeri tergantung hasil ru'yatul hilalnya secara hitung-hitungan di Indonesia nanti belum bisa terlihat. Bahkan di beberapa daerah itu belum wujud. Maksudnya untuk lebih mudah, kalau misalnya teman-teman Muhammadiyah masih pakai pendapat lama, tahun ini bakalan 1 Ramadan bareng dengan seluruh warga Indonesia yang pakai patokan Ikhtilaful Mathali'. Ya. Kemungkinan bakal bareng. Tapi berhubung sudah pindah madhab pakai KHGT, tahun ini malah lebih dulu. Nggih, sementara untuk yang Ikhtilaful Mathali' bisa dikatakan beda. Jadi secara hitung-hitungan Ramadan nanti hari Rabu versi KHGT itu sudah resmi diumumkan, dan mungkin juga akan diikuti oleh versi Wahdatul Matlaq apabila teman-teman yang memakai patokan Wahdatul Matlaq mendengar kabar ada terlihat hilal di suatu negeri. Kalau mereka belum mendengar kabar, ya berarti belum puasa. Kalau mendengar kabarnya jam 7, tadi sudah saya sampaikan, harus menahan diri dari pembatal puasa, tapi tidak dihitung puasa. Gitu. Tapi kalau Muhammadiyah sudah pasti hari Rabu puasa. Ya. Nek Pak Imtihan pripun? Saya ora kudu dinot ya, ora kudu dinot. Neng saya jujur masih lebih mutmain melu sing ru'yatul hilal langsung di negeri ini, berlaku untuk negeri ini. Alasannya apa? Alasannya banyak, nggih. Walaupun semuanya sebenarnya juga punya alasan yang menurut masing-masing cukup kuat, nggih. Salah satu yang membuat saya kenceng adalah sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Quraib. Di mana zaman itu adalah zamannya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktu itu Ummu Fadl mengutus Quraib untuk satu urusan ke Syam. Sepulangnya dari Syam, Quraib kembali ke Madinah. Lalu bertemu dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Terus biasalah ngobrol, pembicaraan sampai di kapan hilal terlihat di Syam. Quraib memberitahukan bahwa di Syam hilal terlihat malam Jumat, berarti tanggal 1 Ramadannya hari Jumat. Ibnu Abbas bilang, tapi kami di Madinah melihatnya malam Sabtu, berarti selisih sehari. Nah, poin pentingnya yang pertama, kemudian Quraib bertanya, apakah engkau tidak mencukupkan dengan hasil ru'yatul hilalnya Muawiyah? Ibnu Abbas menjawab tidak. Kami tetap akan melihat hilal di Madinah untuk menyelesaikan Ramadan nanti. Demikianlah Rasulullah mengajari kami. Yang pertama itu. Yang kedua, ini zaman khilafah. Zaman khilafah itu sebenarnya bisa disatukan. Ya. Bisa disatukan. Akan tetapi ternyata di situ tidak disatukan.
Berarti boleh dan tidak mengapa ada perbedaan pendapat dalam memulai dan mengakhiri Ramadan. Gitu. Jadi mau pakai wahdatul matlaq, mau pakai ikhtilaful matali', dan juga kalau mau pakai hitungan KHGT, monggo. Tidak ada masalah ya. Masing-masing dasarnya kuat menurut analisis masing-masing. Okay. Saya bisa sangat menerima pendapat. Ya saya enggak perlu sebut ikhtilaful matali', nggih wong itu sing tak pegangi. Saya bisa menerima maklum pendapat wahdatul matlaq karena jumhur ulama memang berpendapat seperti itu. Saya juga bisa menerima pendapat KHGT karena sebenarnya dasarnya juga wahdatul matlaq yang difisikakan, sebagaimana saya juga bisa menerima pemfisikaan waktu-waktu sholat. Loh, kenapa Ustadz tidak ikut langsung ke KHGT saja kalau bisa menerima fisikanya waktu sholat? Karena sebenarnya masih ada catatan buat saya pribadi, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan pelaksanaan sholat dengan hakikat waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi, liduluki syamsi. Langsung Allah mengaitkan dengan tergelincirnya matahari, dengan hakikat tergelincirnya matahari. Dan kalau kita bicara tergelincirnya matahari, baik itu mendung atau tidak mendung, tetap saja waktu tergelincirnya matahari dijadikan patokan untuk permulaan waktu zuhur. Dan begitupun fenomena-fenomena alam terkait dengan waktu sholat. Berbeda dengan puasa, di mana Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat, okay? Bukan karena hakikat adanya hilal, tetapi karena melihat. Nah itulah yang membedakan gitu. Makanya saya tetap pegang itu, kecuali sok mben nek zamane khalifah apa anak zaman khalifah Ustadz, saya yakin ada paling tidak khalifah Al-Mahdi sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nek zamane Al-Mahdi umat Islam bisa betul-betul bersatu, kecuali sing ora gelem ya. Sing ora gelem kuwi mesti umate anu kuwi arep nyebut ra tega ya. Kalau warga pengajian karomah mesti melu dadi wargane Al-Mahdi dan mengikuti sabda Nabi. Pripun pesane Nabi? Kalau sudah kamu pastikan si fulan adalah Imam Mahdi, maka datangilah dia walaupun kamu datang sambil mengesot merangkak di atas salju. Coba perintah Nabi sampai seperti itu. Oke? Nah jadi memang masih ada ikhtilaf, tapi saya bisa menerima, kecuali kalau nanti sudah disatukan umat Islam, ayo kita semuanya seragam pakai pendapat ini, sami'na wa ata'na. Sementara belum, kita menyatukan hati nomor satu, okay? Kemudian menyatukan umat sing iso dijak. Nek sing ora iso, sing ngayal ya wis ben, sing penting sama-sama kita ajari, sama-sama kita ajak untuk menyatukan hati tadi. Jangan sampai bentrok
Gara-gara perkara yang sifatnya hasil ijtihad, ngaten. Nggih. Jadi kalau sholat, kita kembali ke bab sholat, nggih. Kalau sekarang itu kan kita bisa dikata hampir tidak pernah melihat fenomena alam. Nggih napa nggih? Untuk sholat. Yang kita lihat napa? Jam. Muadzin patokane jam. Apa ana muadzin ndelok nabrak Gunung Lawu? Ya. Ndelok arah kulon kan ora ketok. Gut srengenge wis mingslup apa durung, ya. Fajar ya terhalang apa mboten sini? Terhalang gunung apa ndak? Gunung Wilis, ya. Jadi ya memang sulit. Apalagi ya kita umumnya tidak belajar ilmu melihat itu. Masalahnya juga matahari memang pindah ngalor ngidul ki kono ya kok gini. Ngalor ngidul ya. Itu. Adane banteri kita anu dulu ya, jeda dulu. حي على الفلاح
Kita lanjutkan ya. Ini lagi untuk mukadimah ya. Baik, jadi meskipun kita baru dapat mukadimah tapi ini penting sekali. Moga-moga dengan kita memahami ini, setelah ini tidak perlu ribut-ribut lagi gara-gara kue posomu dino opo, karena sebenarnya masing-masing punya alasan yang cukup mendasar. Bahwa mungkin ada saudara kita atau kita sendiri belum begitu ngeh dengan dasarnya, ya memang kita kan kebanyakan pengikut ya. Kita mengikuti apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita, kadang-kadang kita tidak paham. Jane genah iki kepriye gitu. Dan itu tidak apa-apa karena memang tidak harus seperti itu juga. Yang mestinya kita pelihara, kita jaga adalah sikap untuk menghormati perbedaan selama perbedaan pendapatnya dalan. Nek bahasa Inggrisnya on the rail gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah perkara-perkara yang terkait dengan pelaksanaan siam. Nggih. Masalah waktu subuh ini juga ada beda pendapat. Beda pendapat wae. Ya. Saya ingat nggih, beberapa tahun yang lalu waktu rame-rame awal-awal waktu subuh dibilang kemalaman, saya diundang sama teman-teman Magetan waktu itu. Di mana waktu itu ya tempatnya ya? Ada yang ingat? Kayak di bangunan yang belum jadi gitu. Di masjid nggih? Oh, Al-Azmi. Oh ya mungkin ya. Diminta menjelaskan masalah itu, dan sampai sekarang itu juga masih menjadi ikhtilafnya para ulama. Nah sama itu sebenarnya juga berangkat dari memfisikakan waktu subuh, di mana ada yang berpendapat ketika matahari berada di bawah ufuk 20 derajat. Ada yang berpendapat di 19 derajat, 18 derajat, 17 derajat. Dan kata para ulama itu beda tempat itu memang bisa beda derajatnya. Oke? Beda tempat bisa beda derajatnya. Dan terbukti itu kejadian di daerah-daerah yang cukup ekstrim. Di daerah-daerah yang malamnya jauh lebih panjang atau jauh lebih pendek itu berbeda. Ya. Terutama yang malamnya panjang itu yang konon Ramadan ini ada daerah-daerah yang puasanya itu cuma 4 jam. Penak nggih? Apa dolan rana ya? Jadi dari sahur sampai buka iku Gur 4 jam. Pengen. Tapi suhune minus pirang derajat ngono. Wah gak sida gitu. Nah itu memang jadinya tidak di angka 20 derajat. Kalau di angka 20 derajat itu kesuwen, sek bengi banget gitu, ya. Makanya memang di sini kemudian para ulama beristihad. Istihadnya para ulama ini tentu saja juga diakui oleh para ulama. Orang kok asal-asalan mereka ini beristihad dengan mempertimbangkan berbagai macam hal. Ya. Nah, terkait kembali ke Indonesia saja, untuk waktu subuh ini memang ada yang berpendapat 20 derajat, 19, 18, 17, yang mana setiap derajat itu kurang lebih selisihnya 4 menit. Berarti nanti akan ada antara 4 sampai 12 menit. Masjid-masjid yang ikut mana itu selisihnya per 4 menit.
Kita ikut yang mana Ustadz? Yang perlu kita perhatikan, kita mutmainnya kepada yang mana. Tapi saya sarankan, ini saran nggih, saran. Saure melu sing paling wengi. Salat subuhe melu sing paling keri. Ben apa? Ben ora dipermasalahke oleh siapapun. Nggih. Nek kita saure melu sing paling wengi, kan yo kacake gur 12 menit. Ora nek kaliren gur tambah 12 menit. Loh, nggih to? 12 menit to lho. Wong tau ora sahur barang tibake yo kuat. Engko nek ditekoni kancane, loh, kok kowe sik klutekan? Kalau kita pakai yang 19, 18 atau 17. Wes kok aku wis bar lehku sahur mergo pakai 20. Tapi salate melu sing 17 ben ora diomongi urung subuh iki kok wis salat gitu. Dan itu ada kaidahnya dari para ulama. Kalau kita pakai pendapat seperti itu ada kaidahnya. Apa itu? Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Artinya keluar dari perbedaan pendapat, atau dengan kata lain mengambil pendapat yang bisa diterima oleh semua pihak, itu adalah amalan sunnah. Nggih. Jadi ora kok golek piye-piyene, tapi iki golek sing paling afdol, nggih, supaya tidak dipermasalahkan, diniati demi persatuan umat juga. Wis umat Islam berpecah belah, dipecah belah dari berbagai macam sisi. Moga-moga upaya kita ini bisa mempersatukan, bisa ngelem sidik-sidik begitu. Nggih. Begitu. Nah, kalau buka bareng, nggak ada beda pendapat. Nggih, matahari terbenam itu tidak ada beda pendapat. Nah, cuma saya perhatikan perlu diketahui bahwasanya sebenarnya waktu subuh kalau kita yakin, kita jadikan patokan misalnya kita berhenti di 20 derajat gitu nggih. Iku ya patokane jam. Dudu adzan. Loh, Ustaz kok mengubah to? Soale sok-sok sing adzan ki dadak ning mburi barang. Ki engko padha karo jam buka. Wis wayahe lho, sik wedi buka. Nunggu ana sing. Lah nek kabeh do nunggu. Termasuk sing adzan ya nunggu. Terus oleh buka sok kapan? Ojo-ojo sesuk nunggu TV melu adzan Surabaya, bledru. Iya ta? Kalau melu adzan Surabaya bledru. Melu adzan Jakarta kaliren tadi. Jadi kalau memang kita sudah mutmain dengan jam di HP kita, kudune nek HP-ne nyambung internet. Saiki apa ana HP ora nyambung internet? Mestine nyambung kabeh. Terus di situ sudah ada aplikasi adzan. Memang ada sih aplikasi-aplikasi adzan yang menggunakan waktu ihtiyat, waktu hati-hati. 2 menit, 1 menit, tapi ada juga yang tepat. Yang pasti tidak ada yang DCI. Tidak ada, setahu saya tidak ada. Kalaupun ada, jenengan makfu. Ya, kalau memang sudah berusaha semaksimal mungkin kok saya tetap keliru, makfu, diampuni oleh Allah. Jadi kalau sudah patokannya ini sudah fix ini, gitu nggih. Begitu tek, kan jenengan HP-nya biasanya dipasangi alarm adzan nek sudah waktunya masuk waktu sholat. Begitu tek Allahu Akbar wis
langsung seruput gak apa-apa ndonga sik tapi ya. Ora kudu nunggu masjid-masjid, ndak wajib. Saya loh kadang-kadang pas acara buka bersama, mbuh ning kene kae ngono apa ora? Gak ono sing wani, ya. Nunggu ngantek ono sing adzan lho piye to iki ngono nggih. Ngantek aku ngiwiti iki ra penak dhewe ya. Aja-aja liyane ada nonton aku ya. Ya, sok ben nek aku diundang buka bersama tak warai nek no. Ini ora ngajak anu lho ya. Ngajak ngundang mboten ya. Nek ana jadwale wae, nek ora ya ora apa-apa ya. Astagfirullah. Enggak, ini di mana-mana seperti itu ya. Ini penting ya. Loh Ustaz, kalau zaman Nabi dulu kan pakai azan Ustaz. Betul, zaman Nabi dulu pakai azan ning urung divisikakan. Nggih. Nah termasuk itu salah paham sama hadis Nabi tentang sahur itu loh. Barang siapa yang di tangannya masih ada makanan sedangkan terdengar adzan, maka jangan diletakkan makanannya sampai dia menghabiskan. Mesti dora moco syarahe. Karena di antara syarahnya itu dijelaskan bahwa itu adzan pertama dengan adzan yang kedua, adzannya Bilal dengan adzannya Abdullah bin Umi Maktum. Jadi oleh dipangan terus iku memang nek wis wae kalau memang yang adzan baru Bilal, belum adzannya Abdullah bin Umi Maktum. Apalagi kemudian setelah ditemukan jam, patokannya jam. Ojo adzan kok mati lampu sampeyan nunggu adzan ora kerungu-kerungu jam 5 sik sahur wae. Loh, udan deres loh. Kan bisa itu, ya. Kayak kerinan sisan. Urung adzan no. Iya bener urung adzan, tapi dulure sudah mulai ke masjid ya. Nggih. Ya. Jadi kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita baik lewat temuannya saudara-saudara muslim kita, para pendahulunya ataupun kemudian yang diteruskan oleh orang-orang kafir juga, nggih. Kan ini kan HP ini kan ya ada unsur kalau algoritma kan jelas muslim, tapi kan ada bagian-bagian yang ditemukan oleh orang kafir juga, enggak apa-apa kita pakai. Nggih. Salah satu bentuk kesyukuran kita adalah kita menggunakannya untuk ibadah gitu. Nah kalau masalah sholat, masalah saum, kita bisa menggunakan jadwal waktu sholat tadi. Ngaten nggih? Nah untuk perkara-perkara yang lain boleh ditanya. Ini biasanya sholat dulu baru tanya jawab atau tanya jawab dulu baru sholat? Oh terakhir sholat ya? Oh ya udah kalau gitu silakan. Kalau ada yang mau bertanya beberapa hal saya persilakan. Ini apa Mas? Oh iya. Yang bertanya atau menjawab pertanyaan ada bertanya. Oh gitu. Lah nek ora ono tak gemulih berarti. Oh iya, aja takon ya. Guyon-guyon. Silakan ada bapak-bapak 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 kurang 1 ibu-ibu monggo lebih keras Pak. Oh ya. J? Boleh? Boleh. G?
Ya, ya, ya. Oke. Sekalian berikutnya. Silakan. Yang kedua. Ya. Loh, yang mana nih? Nggih, silakan. Tadi disampaikan oleh Ustaz itu bermasalah apabila kita belum berpuasa tapi mendengar orang yang berpuasa maka kita akan menghormatinya. Misalkan ini besok pemerintah kita itu hari Kamis untuk mulai berpuasa, sedang kita mendengar misalkan dari Arab Saudi itu malam Kamisnya sudah berpuasa. Itu bagaimana Ustaz? Siap. J. Kedua, Dua kemen. yang kedua saya Dua saja ya. Ya, Pak. Ya. Kok jatahnya sisi poloro iki? Saya waktu bulan hari raya Kurban kemarin Ya. itu kebetulan saya sama istri beda. Bu. Bedanya gini. Jadi istri saya itu korban di masjid yang Oh, beda korbane to. beda Oh, ora beda dinone. Apa ya beda? harinya. Oh, beda juga ya. Jadi yang satu istri saya itu korban di masjid yang satu, yang kebetulan itu lebaran duluan, dan saya korban di masjid yang satunya yang korban berikutnya gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang ke istri ya itu aku udah ke masjid itu ngikutin aja, jadi lebarannya berbeda kan kemarin, tapi kita tetap senang enjoy gitu aja. Oh iya. Ya iya sama istri kok ya. Jadi berbeda Tapi tetap bersatu. tetap cinta kan. Jadi karena Astagfirullah. puasa kan. Oh iya. Jadi istri saya sudah nyembelih kurban, saya masuk puasa. Oh, tenane garone jenengan nyembelih dhewe ya. Keren sekali ya. Jadi Ya, paham. istri saya itu di masjid yang saat itu sudah selesai sholat id Idul Adha, saya masih puasa karena saya ngikuti hari berikutnya. Ya, oke. Tapi tetap kita enjoy cinta. Oh iya. Itu seperti itu ya. Ya, bagus sekali itu cintanya ya. Tak terpisahkan oleh hari raya. Tadi yang depan, Mas. Ini tentang zakat fitrah. Oh, zakat fitri, silakan. Zakat fitri itu ada yang berpendapat kalau dikonversi ke kilogram beras itu ada yang berpendapat 2,5 kilo, ada yang 2,7 kilo, dan ada teman-teman yang akhirnya dibulatkan jadi 3 kilo. Nah itu kalau menurut Ustaz yang paling mutmain itu pilih yang mana Ustaz? Baik. Kemudian Dua saja loh ya. Satu lagi. zakat fitrah ini, Ustaz. Ya, boleh, silakan. Ini ada satu kasus lembaga zakat yang menghimpun dan zakat fitrah karena penghimpunannya banyak sekali sementara penyalurannya itu dibatasi dengan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Akhirnya akad serah terimanya itu dilewatkan daring Ustaz. Jadi lewat telepon atau lewat video call Ustaz. Apakah itu sah secara saja atau bagaimana? Kemudian satu lagi Ustaz. Ya, masih zakat fitrah. Jadi kalau zakat mal itu kan mustahilnya ada 8. Kalau zakat fitrah itu kan apakah betul prioritasnya hanya untuk 2 mustahil yaitu fakir dan miskin? Dan kalau misalkan iya, apakah ada batasan maksimal 1 mustahil itu menerima maksimal sekian kilo gitu Ustaz? Ya. Terakhir dari bapak-bapak siapa tadi? Jenengan, silakan yang keras.
Cukup keras? Oh, tetap pakai pengeras. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah pakai izin. Kayak karo polisi wae ya. Aku dudu polisi. Mengenai profesi Pak, Apa? profesi yaitu sebagai driver bis antar kota antar provinsi. Ini siapa yang jenengan driver? Oh, teman ya. Nek soalnya kalau ndak ada drivernya saya nggak mau jawab. Iya. Ini mengenai pasar Ramadan Pak. Ya. Apakah ini juga tetap wajib karena memang pekerjaannya setiap hari itu atau bisa rusak Pak? Ya ini yang jadi pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada satu Bu, barangkali ada. Betul? Oh ada, ini silakan diambil Dek, mikrofonnya Dek. Oh enggak usah, ya silakan. Sudah jelas Bu, sudah jelas. Mboten sah. Ini saya lagi menulis biar nggak lupa ya. Pun, alhamdulillah. Pertanyaannya mentes-mentes kabeh iki, Masya Allah. Memang magetan ini, Masya Allah ya. Baik, yang pertama tentang apakah kalau kita berpuasa semuanya kita ambil hari Rabu saja sebagai satu bentuk kehati-hatian itu termasuk dalam al-khuruju minal khilafi mustahabun juga? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tetap akan dibilang iki urung wayahe poso kok kowe wis poso. Jadi tidak bisa karena memang tidak semua perbedaan pendapat itu bisa dimasuki kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun, nggih. Nah, mungkin kapan-kapan kita bisa ngaji apa saja perkara-perkara yang bisa dimasuki kaidah itu. Memang ilmu ini semakin kita dalami kaya semakin jero, saya akeh, saya ombo, ngaten. Nggih. Jadi untuk mau puasa Rabu atau puasa Kamis, pertama-tama kita mantap kepada pendapat yang mana terlebih dahulu. Jenengan misalnya paling percaya karo Pak Imtihan melu Kemis, paling percaya karo Ustadz Santo melu apa Om? Lah Om Santo melu aku ya ana jojo ya. Ana liya Rebo monggo. Ning aja nganti melu Selasa. Soalnya ana sing modele pokoke wiwite Selasa Pon apa Selasa Wage ngono, nek ora ngono. Ada yang kayak gitu, itu ikhtilaf yang ghairu mu'tabar. Nggih, barulah nanti kalau ada pimpinan yang menyatukan. Pimpinan yang menyatukan ini sebenarnya tidak harus khalifah. Misalnya nggih, Presiden Republik Indonesia meminta kepada seluruh warga negara Indonesia yang muslim agar bareng-bareng puasa hari Rabu, maka kita semuanya sami'na wa ata'na. Itu bisa. Nggih, bisa jadi. Tapi kan memang Kementerian Agama saja setiap sidang isbat selalu mempersilakan kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti pendapat masing-masing. Adapun keputusan hasil sidang isbat itu digunakan untuk kepentingan administratif. Ngitung praine wiwit tanggal piro, engko mlebune tanggal piro. Kan itu sebenarnya kepentingannya Kemenak. Begitu. Nggih, jadi pelaksanaan ibadahnya kayaknya untuk Indonesia ngantek tekane Imam Mahdi bakale sik dipersilakan bebas. Nah, kalau di sini misalnya Magetan Kota
Sak RT, sak RW atau sak kelurahan punya kesepakatan bagus. Yuk kita bareng-bareng, ora NU, ora Muhammadiyah, ora MTA, ora LDII, ora apa meneh sing tak sebut. Dadi siji, kita pakai pendapat ini, kita tinggalkan pendapat-pendapat pribadi, bagus banget kalau bisa seperti itu. Sebab al-aula fal-aula, semakin gede, semakin utama, itu semakin baik, semakin menuju persatuan umat. Ngaten. Memang nanti ono sing kudu gelem ngalah. Dan kita kalau mau bermusyawarah untuk itu, budal saka ngomah kudu siap ngalah. Nek saka ngomah wis engko pendapatku sing kudu dienggo, kabeh mikire ngono, ora bakal dadi. Ngaten. Nggih. Ini kemarin kayaknya di Takeran baru mau direncanakan untuk bisa dipersatukan. Mbuh sidone piye? Nggih. Nah, saya seneng kalau misalnya ya paling ndak sak RW apa sak kelurahan lah, kalau Takeran itu kan kelurahannya masih kecil ya. Nah, paling tidak beberapa masjid gitu kalau bisa jadi satu, keren sekali itu ya, menuju kepada persatuan umat. Ternyata kita bisa toleransi dalam perkara-perkara yang sifatnya hasil istihad gitu. Ngelakoni sesuatu yang ora srek neng ati, sementara itu perkara yang sifatnya istihadi, kuwi ra apa-apa. Ya, ora apa-apa. Nah, itu memang perlu dilatih. Kayak saya sendiri dulu, karena kan saya memang dari kecil diajari kalau kunut subuh kuwi bid'ah. Mondok ya diajari kunut subuh bid'ah. Bareng maca kitab ulama, loh, tibake ada yang berpendapat kunut subuh itu bukan bid'ah, bahkan wajib. Berarti ini masih diikhtilafkan. Berarti pula nek aku dadi makmume wong sing kunut, aku ya kudu kunut. Loh, itu pertama kali ngangkat tangan untuk ikut ngamini kunut ki abot rasane. Neng saiki ya enteng. Mesti yang pertama itu memang abot. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu juga bakalan mengalami yang seperti itu kurang lebihnya. Nggih? Karena memang sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji, sesuai dengan ilmu, bertentangan dengan hawa nafsu, itu abot dilakoni. Biasanya begitu. Ngaten nggih? Kemudian yang kedua, ini maaf, saya mungkin yang menjelaskannya rodok kesusu mau ya, jadinya ada yang menimbulkan kesalahpahaman. Jadi maksud saya menghormati itu bukan menghormati yang puasa, tapi menghormati bulan Ramadan. Kalau kita pakai pendapat wahdatul matlaq, nggih, atau KHGT, misalnya kita pakai pendapat itu, nah ora berarti ora kena. Misalnya kita yakin sing bener dan kita akan beramal berdasarkan wahdatul matlaq, berdasarkan KHGT. Malam Rebo urung krungu apa-apa. Rebo pagi mendengar berita Mesir wis poso, maka detik itu juga kita menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa syaratnya tadi? Kita meyakini pendapat wahdatul matlaq atau KHGT. Kalau kita meyakini pendapat ikhtilaful matali, hasil ru'yah di sini buat orang-orang sini, yo kono-kono. Aku manut hasil ru'yat nong kene urung ketok ya aku urung poso.
Begitu. Jadi bukan masalah menghormati orang yang puasa, tetapi menghormati bulan Ramadan yang kita yakini sudah masuk. Penjelas nggih? Alhamdulillah, moga-moga tidak salah paham lagi. Yang kedua, masalah beda pendapat antara suami istri. Ini Masya Allah, suaminya berarti moderat sekali ya. Suaminya bukan tipe suami yang suka memaksakan kehendak. Karena sebenarnya boleh seorang suami meminta kepada istrinya, wahai istriku yang kucintai, ikutilah diriku dalam perkara ijtihad ini. Boleh. Sebagaimana boleh, istriku, kamu boleh beda pendapat dengan diriku. Lah tapi kalau kejadiannya memang mau mbeleh neng kono, nggih, memang harus ikut pendapat sana. Karena kalau tetap pakai pendapat sini, bodone sesok kok sapine utawa wedhuse dibeleh dina saiki, berarti tidak terbeleh sebagai korban. Terbelehnya hanya sebagai sedekah biasa. Jadi sudah tepat tadi nggih, termasuk tetap saling mencintai tadi sudah tepat. Monggo dilanjut nggih. Kemudian zakat fitri kalau dikonversikan ke kilogram beras ini sebenarnya berapakah? 2,4, 2,6, 2,7 atau 3 kilogram? Ini memang terjadi perbedaan pendapat karena ukuran zakat itu kan sok. Ukurannya itu takaran bukan timbangan, sehingga ketika dan tangannya duduk tangannya wong Indonesia sing cilik-cilik ngene iki. Tangannya wong Arab. Nggih. Nah, makanya kemudian ketika dikonversikan terjadi perbedaan pendapat. Lah, kalau ini silakan pakai angka yang paling besar, tidak akan ada yang mempersoalkan. Al-khuruju minal khilafi mustahabun, masuk ini. Karena kalau kita pakai 3 kilo mau zakat kepada yang berpendapat 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 pasti bakal tidak dipersoalkan. Soalnya gak ono, Mas kakean iki kita ora ono. Apa ono? Ora ono ta? Ora ono ya. Nek kakean ya kepitung sedekah sunnah, kan ndak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ngoten. Kemudian ini kritik saya sebenarnya ya. Alhamdulillah ditanyakan, jadinya saya bisa menyampaikan sekaligus kritikan ini ya. Di mana ada lembaga zakat fitri terus gara-gara kesulitan menyampaikan zakat, penerimaannya kemudian secara daring dan itu hanya kaul saja. Barangnya baru diserahkan nanti setelah Id. Pertama, sebenarnya yang paling berhak terhadap zakat fitri kita adalah fakir miskin yang terdekat dengan kita. Baik terdekat secara hubungan kekerabatan ataupun hubungan pertetanggaan. Ini penting sekali. Nggih. Sebenarnya Islam ini kan memang memandang umat Islam sebagai umat yang satu. Ora kok beda iki dudu jamaah karomah, ora usah diwehi. Keliru Mas. Apa meneh iki jamaah karomah omek waduh dibrokne rono kabeh wae padahal tanggane ya Islame apik, ya rajin ning masjid, ngarep-arep bae ngaplo.
Mesakne to. Itu ndak islami banget. Ayo, sekarang ini momen kita, walah kok kita nggih menyatu dengan umat. Nek wingi-wingi ana sing kurang-kurang pas, saiki wayahe ngepaske ya, ketoke ana sing paham iki maksudku ya. Iya kana ya. Ya. Jadi tidak tepat. Apalagi sekaligus saya jawab pertanyaan ibu-ibu tadi, nggo operasional masjid, astagfirullah, kok miskin mento wong Magetan ki. Urusan masjid lo dadak njaluk zakat fitrah. Atau wis sugih kabeh wong muslime. Sehingga ora ana sing doyan zakat fitrah. Karena memang ini sekaligus juga menjabat pertanyaan yang 8 asnaf tadi. Nggih. Zakat fitrah itu kan sebenarnya kecil sekali nilainya. Per personal berapa? Ya maksimal tadi 3 kilo. 3 kilo. Sak keluarga, nek kayak saya, suami, istri, anak 6, 8. Kali 3 kilo gur 24, paling tak genepi selawe. Sidik. Kalau zakat fitri, zakat mal banyak. Makanya zakat mal itu untuk 8 asnaf. Dan zakat fitri untuk fakir miskin. Dan oleh sebab itu pula zakat fitri itu masa penyerahan kepada yang berhak waktunya pendek. Kenapa ya? Karena gorenggo fakir miskin sekitar kita. Adanya nopo? Amil zakat fitrah atau amil zakat fitri itu mestinya menjalankan fungsi pemerataan saja. Ora kok malah pengen njaluk bagian. Iki bagiane amil ya, astagfirullah. Amil ki ora entuk bagian zakat fitri, Mas. Tidak boleh. Kecuali kalau fakir miskinnya sudah mendapatkan jatah maksimal turah. Emang jatahnya berapa? Jatah maksimalnya satu orang adalah jatah makan dia 1 tahun. Piye? Nek mari kita hitung sejenak. Misalnya 1 tahun kalender hijriah kan terdiri dari 355 hari. Aku cepet gua kalkulator soalnya ya. Sehari makan berapa on? Sidik men Bu. Yo mosok dari gur beras. Kita ngitungnya fidyah lah. Kan fidyah itu it'amu ta'amu miskin. Memberi makan 1 orang miskin. Fidyah berapa ibu-ibu? 700 gram. 7 on. Berarti kali 700. 248,5 kilo. Jatah wong siji. Nek misalnya saya keluarga miskin, nggih. Berarti ping 8 meh 2 ton jatahku. Lo zaman saiki lo fakir miskin sak omah diwehi sak kresek, wis rumangsa ngwehi akeh. Ini kebangetan ini. Yang lebih kebangetan lagi, nek ana sing bayar duite dipek panitia, jatahe amil duit wae sing gampang. Menyedihkan. Emang boleh Ustaz
pakai uang. Lu kalau pakai pendapatnya Ibnu Taimiyah boleh pakai uang. Ya. Ora usah diijoli beras juga. Insya Allah fakir miskin itu ya. Tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kan sudah kita identifikasi sebagai fakir miskin toh, kita anterin 4 karung. 4 karung itu durung jatah setahun, wong siji durung ya. 4 karung kan baru 200 kira-kira. Baru bisa ngasih 4 karung, plus lembaran-lembaran merah 5 ya. Insya Allah senang banget gue. Ya. Sesuai dengan makosid zakat. Okay? Membuat fakir miskin senyum, tidak minta-minta di hari raya. Ngaten. Ora kok masjidnya piye entuk apa? Piye to iki? Kok malah masjidnya sing dipikir? Itu. Nggih? Itu buat fakir miskin. Hadis-hadisnya jelas sekali. Oke, memang ada beberapa ulama yang menyatakan boleh untuk asnaf yang lain, tapi setelah fakir miskinnya kebagian semua dengan batasan maksimal. Ya mbok menawa ya wong magetane wis sugih kabeh ngono. Ya wis wayahe boleh untuk yang lain. Bahkan untuk ayat ini saja sebagian ulama menyarankan agar untuk fakir miskin di daerah lain dulu. Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu di WA sama mbah ibu-ibu, mbah bapak-bapak, orang tak gatekne jenis kelamine nggih. Nanya, Ustadz bisa ndak membantu kami untuk mengirimkan zakat fitrah kami ke saudara-saudara kita di Palestina. Kaya tonggone ora ana si fakir miskin wae ya. Ini zakat fitri loh. Jenengan kok bakhil mentok? Kudune nek nggo Palestina iki aja zakat fitri. Kasihan amile. Lah ngirim piye? Wis ujute beras. Ya, repot kan? Udahlah, zakat fitri buat tetangga-tetangga jenengan sing ketoke sik akeh fakir miskine. Yang untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan itu dari bolehlah zakat mal atau dari infak terbaik jenengan. Begitu mestinya. Oke? Ya. Saya kira sudah semua bertanya, saya cek dulu. Oh, driver belum ya. Apakah boleh driver berbuka puasa di bulan Ramadan alias tidak puasa? Para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau saya sendiri lebih cenderung untuk yang membolehkan. Neng tetap disaur, ora oleh gur bayar fidyah. Kari ditakoni kancane, luweh abot endi nyaur poso apa bareng-bareng poso karo jamaah sing kan banyak nih jamaah bis ya, jamaah bis sing sik tetep poso, utawa misalnya dia masinis ya, jamaah kereta sing sik poso mempertahankan poso kan yo akeh. Pengalaman saya safar itu tetap banyak yang menjaga untuk tetap puasa. Buktinya apa? Buktinya ketika diumumkan sudah saatnya berbuka puasa itu biasane saya dulu pulang dari mondok kalau ngepasi jam menjelang buka puasa gitu di Ngawi itu ya, itu yang jualan pisang rebus laris ya, kanggo sing bakale buka poso. Lah monggo pilih ndi? Pilih ora poso ning kudu tetep nyaur. Engko ning luar Ramadan apa milih poso bareng-bareng. Ojo peh oleh terus ora usah nyaur, gak ono ceritane oleh terus ora usah nyaur begitu. Neng prinsipnya kalau saya sendiri memilih yang membolehkan. Ada memang yang berpendapat tidak membolehkan karena itu pekerjaan sehari-hari. Tapi kalau saya lebih memilih karena dia posisinya tetap bersafar. Ngeten? Saya kira cukup untuk malam hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala
memberikan panjang umur buat kita sehingga kita sampai di bulan Ramadan, kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal terbaik kita sekhusyuk mungkin, semaksimal mungkin, agar pahala dari bulan Ramadan, pahala-pahala amal yang kita dapatkan di bulan Ramadan betul-betul kita terima maksimal, yang mana itu bisa mengalahkan pahalanya orang yang mati syahid sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dong sik lali ngantekan. Lali ndonga riyen Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan hati kita untuk kita sejenak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian Tarhib Ramadan bersama Ustaz Imrian Syafi'i. Semoga menambah bekal kita Ramadan nanti. Jazakumullah khairan Ustaz. Untuk penanya sudah dapat door prize-nya ya. Ini untuk yang sudah tadi nanya tadi. Baik, hadirin sekalian, dalam flyernya tulisannya TARHIB. Itu kalau dibaca dalam bahasa Indonesia sing saking semangatnya tarhib Ramadan ya, artinya apa coba Pak? Menakut-nakuti Pak. Tapi kalau tarhib, nah itu menyambut bener ya, tarhib. Jadi macamnya jangan kita sambut tarhib Ramadan, ngeden-ngedeni Ramadan ya, tapi tarhib. Baik, hari sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini infak terkumpul sejumlah Rp400.000. Alhamdulillah. Semoga apa yang antum berikan menjadi barokah dan semoga berjariah untuk kita semua, untuk antum semuanya. Amin. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Eko sebagai perwakilan Lazis Cabang Magetan. Fadol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, ini langsungan aja ya. Saya hanya dikasih waktu cuma 5 menit aja. Bapak Ibu jamaah karomah yang insya Allah rahmati, izinkan kami dari Lazis Ar-Rahmah untuk menawarkan investasi akhirat beberapa program Ramadan
Di antaranya adalah yang pertama yaitu adalah pembangunan TKIT Ar-Rahmah. Insyaallah untuk tahun ini kita masih membuka peluang amal jariah kagem panjenengan, yaitu TKIT Ar-Rahmah lantai 2. Untuk saat ini progresnya adalah finishing. Insyaallah untuk tahun ini targetnya sudah selesai. Insyaallah untuk program pembangunan ini insyaallah kami buka per paketnya adalah Rp25.000. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah iftar untuk berbuka puasa, yaitu untuk bulan Ramadan nanti kita akan mengadakan iftar yaitu bersama jamaah Karomah. Berarti kita kolaborasi lazis dengan Karomah, insyaallah akan dilaksanakan di bulan Ramadan, yaitu sejumlah 3 kali. Insyaallah nanti akan mendatangkan dari beberapa ustadz nggih, salah satunya dari Syekh dari Palestina insyaallah untuk buka puasa yang kedua insyaallah. Dan untuk iftar kami per paketnya kami buka sebesar Rp15.000. Dan yang ketiga yaitu adalah TOR, Takjil on the road. Insyaallah untuk Takjil on the road ini adalah kolaborasi dengan TK maupun SD nggih. Insyaallah tetap kami angkat di lazis. Barangkali panjenengan mau menambah untuk takjil on the road ini, yaitu kami buka per paketnya adalah Rp10.000. Dan yang berikutnya yaitu adalah itikaf. Itikaf ini insyaallah akan kami angkat lagi di bulan Ramadan ini, yaitu insyaallah akan di musola ini nggih, yaitu lebih untuk membelajarkan anak nggih selama 10 hari terakhir yaitu di SD ini. Ya insyaallah untuk itikaf ini kami buka per paketnya sebesar Rp15.000 insyaallah. Dan untuk berikutnya yaitu adalah BCR, bingkisan ceria Ramadan. Insyaallah kami akan buka per paketnya adalah Rp70.000. Bingkisan Ramadan ini sama kita berkolaborasi dengan SD dan maupun TK nggih. Insyaallah untuk warga sekitar dan wali murid yang insyaallah nanti akan menerimanya. Terus yang ketiga adalah Grezis. Grezis ini akan kami buka di depan SDIT Ar-Rahmah kampus 1 insyaallah, yaitu berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat mal. Nanti zakat fitrah itu akan kita salurkan untuk warga sekitar dan dari wali murid yang mungkin akan menerimanya insyaallah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan program-program Ramadan ini. Dan insyaallah jika panjenengan pengen melihat lagi program-programnya bisa melihat melalui media Karomah nggih. Insyaallah akan sudah di-share sudah di-share melalui program ini lewat media Karomah. Dan sedikit tambahan yaitu gimana caranya untuk ikut dalam program ini. Insyaallah bisa nanti melalui rekening ya yang udah ada di flyer. Insyaallah itu rekening yayasan. Nanti tinggal menambahkan berita acaranya untuk iftar atau untuk pembangunan dan sebagainya. Terus yang kedua bisa melewati petugas lazis Ar-Rahmah yang mungkin dari Bapak Ibu yang udah mengenal dari beberapa petugas bisa dilewatkan lewat beliau-beliau. Dan yang ketiga bisa langsung ke gerai, nanti insyaallah selama anak-anak masuk bisa langsung di kampus 1 nggih SDIT, bisa langsung dititipkan situ. Terus selanjutnya jika wali murid bisa dititipkan ke ustadz ustadzah, nanti dari ustadz ustadzah itu bisa disampaikan atau diberikan ke petugas lazis. Dan yang berikutnya
Kalau untuk karomah barangkali ada menitipkan untuk infak, untuk khusus untuk jamaah karomah atau mungkin untuk pengajian karomah bisa dititipkan melalui panitia karomah. Nanti hasil infak atau mungkin yang panjenengan titipkan akan masuk di iftar nanti, iftar untuk karomah itu sendiri. Oke, kurang lebihnya itu. Semoga Allah Ta'ala memudahkan program Ramadan ini agar semua program-program yang kita angkat terpenuhi semuanya, dan bagi para jamaah atau para donatur yang ikut berpartisipasi dalam program ini, semoga Allah Ta'ala membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran. Oke. Mungkin dari kami yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi penyampaian program Lazis terkait dengan bulan Ramadan. Jamaah sekalian, saya sampaikan bahwa untuk Jumat depan insya Allah sudah masuk bulan Ramadan, maka jadwal karomah yang mestinya kita mulai ba'da maghrib nanti akan kita majukan mulainya jam 4 sore ya, atau jam 16, kemudian diakhiri dengan buka bersama. Jadi bukan hanya takjil, jadi makan besar ya, seperti hari-hari biasa kalau kita karomah, cuman diawalkan gitu ya. Mulainya jam 4 sore. Kemudian Jumat depan itu ustadznya, pematerinya adalah Ustadz Bahrudin Asadullah. Materinya seputar parenting keluarga. Nah, ini salah satu pengisi kita yang gayeng ya, bisa gergeran. Kemudian untuk pekan depannya lagi, berarti tanggal 26 Februarinya, ini kenapa enggak tanggal 27, ini kita ambil hari Kamis. Ini kita ajak tamu spesial, yaitu dari Yaman. Tadi sama dari Palestina, beliau dari Yaman, Syekh Dr. Aidil Ahmad Al-Bahri. Beliau ini pemegang sanad Bukhari Muslim, kemudian beliau juga guru Al-Quran. Kemudian beliau menguasai qiraah sab'ah, cara membaca Quran yang 7 logat itu ya. Jadi silahkan nanti diikuti ya, ajak yang lain juga. Ini spesial banget. Nanti yang ini mulainya jam 15.30, jadi ba'da asar cengkling kita mulai gitu ya. Baik, kita sampai di penghujung acara. Marilah kita akhiri karomah di kesempatan yang edisi ke-64 ini dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dalam biasa mohon maaf. Walahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.